Hai semua, perkenalkan saya Dida Brahmanti dari Teknologi Pendidikan kelas B dengan NIM 2010-524-1044 Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih mengontrol pelaksanaan pembelajaran agar terkelola sesuai dengan perencanaan pembelajaran jika konteksnya adalah pembelajaran daring. Dan ini adalah salah satu materi yang disampaikan dalam mata kuliah pengelolaan pembelajaran. Sebelumnya kita akan bahas dulu tentang pelaksanaan pembelajaran. Nah, pelaksanaan pembelajaran sendiri adalah sebuah proses interaksi antara peserta didik dan pengajar yang menggunakan sumber daya sesuai dengan perencanaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan dalam rangka mencapai tujuan. Dan dalam mencapai tujuan sendiri harus menerapkan prinsip pembelajaran yang perlu dipertimbangkan seperti metode, teknik, pelaksanaan pembelajaran, waktu, dan juga tempatnya. Saat ini Indonesia telah mengalami yang namanya penyebaran COVID-19. Penyebaran virus ini membuat beberapa lembaga di Indonesia mengalami kewalahan dalam menghadapinya. Adapun lembaga yang terdampak dari virus ini adalah lembaga pendidikan sendiri. Pemerintah mengambil kebijakan pada masa pandemi ini dengan pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan secara tidak bertemu atau tidak bertatap muka secara langsung. Pembelajaran daring biasanya dilakukan dengan proses jarak jauh dan dengan platform yang ada seperti aplikasi Zoom, WhatsApp, dan fasilitas e-learning lainnya. Daring ini juga merupakan pembelajaran yang memberikan layanan pembelajaran yang bermutu dalam jaringan yang bersifat masif dan terbuka dan dapat terjangkau oleh peminat yang banyak. Adanya pembelajaran daring juga dapat memiliki tantangan yang besar bagi pendidik karena peserta didik harus mempunyai semangat belajar yang tinggi dan kuat dalam belajar. Literasi terhadap teknologi juga harus ditanamkan sejak awal karena pembelajaran daring ini memerlukan komunikasi interpersonal yang dibutuhkan untuk menjalin hubungan antar pelajar karena sebagaimana lingkungan sosial pasti membutuhkan interaksi dengan orang. Sekalipun pembelajaran dilakukan secara mandiri dan dalam jaringan. Nah, berikut adalah beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melakukan pembelajaran daring atau dalam pembelajaran dalam jaringan. Selain terdapat beberapa kompetensi tersebut, ada juga beberapa faktor yang bersifat penting, yaitu adanya rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan ataupun harian dapat memudahkan guru dan siswa dalam mengontrol pelaksanaan pembelajaran saat mengkomunikasikan kepada orang tua. Pembelajaran yang dilakukan secara daring harus memiliki perkembangan dalam keseharian. Biasanya bisa dapat digunakan dengan UAS, UTS, RPS, pelajaran, dan lainnya. Nah, kesuksesan pada hal ini dapat terjadi jika persiapan untuk bahan tentang teknis program pembelajaran yang disusun sesuai rencana pembelajaran, strategi yang variatif dan sosialisasi yang digunakan juga dapat secara efektif menyukseskan pembelajaran